Kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bila Roh Allah itu yang bekerja di dalam hati kita, memberikan pemahaman, memberikan pencerahan di dalam hati kita. Haleluya. Buka hati untuk jamahan-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Hanya karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh kembali menikmati firman Tuhan. Kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Biar firman itu boleh mendarat di dalam hati setiap sidang jemaat-Mu. Dan Roh Allah yang hidup itu memberikan pengertian atas firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak mempunyai kemampuan, kami meminta Roh Kudus yang akan memampukan untuk menyampaikan pesan Allah kepada sidang jemaat-Mu. Semoga kiranya Tuhan firman ini memberikan berkat bagi sidang jemaat-Mu di dalam perayaan Paskah hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat Paskah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah meskipun melalui ibadah online. Puji Tuhan juga kita masih bisa merayakan Paskah bersama-sama. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Paskah adalah satu peristiwa yang besar karena Paskah pada perjanjian lama itu adalah masa di mana bangsa Israel keluar dari perbudakan dari bangsa Mesir dan terlewatkan dari tulah kematian anak sulung, karena apabila di dalam pintu itu ada tanda darah, keluarga itu terlewatkan, anak sulungnya tidak mengalami kematian. Puji Tuhan. Demikian juga dengan di dalam perjanjian baru, Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Beberapa hari lalu pada hari Jumat Agung kita sudah memperingati tentang kematian Tuhan, dan hari ini, minggu ini adalah Minggu Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hanya cerita
ilustrasi saja, tetapi merupakan satu hal yang real, nyata, karena ada beberapa pembuktian. Dan kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Ia adalah Allah. Ada beberapa bukti kebangkitan Yesus itu. Bukti yang pertama, karena kubur kosong. Kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ketiga. Ya. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Itu membuktikan bahwa kubur itu kosong. Ya. Jelas mereka tidak salah masuk dalam kuburan itu. Kita ingat bahwa pada waktu Tuhan Yesus mati, sudah digantung di atas kayu salib, seorang bernama Yusuf dari Arimatea datang kepada pemimpin pada waktu itu, meminta mayat Yesus untuk dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatea itu. Dan diambillah mayat Yesus dan dikafani oleh Yusuf dan kemudian dikuburkan. Memang itu adalah kuburan yang sudah dipersiapkan oleh Yusuf. Jadi jelas tidak salah murid-muridnya masuk, dan bukan tempat Yesus dikuburkan. Pada waktu murid-murid masuk di situ dan tidak menemukannya, tapi disitulah satu-satunya tempat dikuburkan Yesus oleh Yusuf dari Arimatea, dan mereka tidak lagi menemukan mayat Yesus. Itu membuktikan bahwa Yesus bangkit dari kematian karena kubur kosong. Kemudian yang kedua, ada bukti lagi, karena setelah bangkit itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Kita lihat di dalam, sebelum kepada murid-muridnya, kepada seorang, kita akan lihat di dalam Markus pasal 16. Ya. Markus pasal 16. Kita lihat ayat yang ke-9, di situ dikatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ya, kita ingat pada waktu pagi-pagi perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus karena ingin melihat apakah mayat Yesus masih ada. Tapi ternyata batu yang besar yang sudah pada waktu itu Yesus dimasukkan di dalam kubur yang pada waktu itu kuburannya berbentuk seperti gua dan ditutup oleh batu, dan batu itu ditutup rapat, gua itu ditutup rapat oleh batu. Dan pagi-pagi perempuan itu datang di kuburan Yesus, ya. Di situ di ayat yang ke-16 ayat yang pertama disebutkan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Nah, tetapi di ayat 9 dikatakan setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Nah, disitulah dibuktikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Sudah ada bukti lagi bahwa Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 20. Ya. Yohanes pasal 20, di situ Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Yohanes 20 ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu bukti bahwa Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri
kepada murid-muridnya, dan pada waktu itu mereka sedang berkumpul dalam satu tempat dan bahkan pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Itulah bukti-bukti bahwa Yesus bangkit, dan tidak kalah pentingnya bahwa Yesus bangkit dibuktikan dengan para murid diubahkan. Kehidupan para murid itu diubahkan, yang tadinya merasa takut, tetapi dengan penampakan Yesus itu mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Mereka bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka diubahkan. Dan kemudian murid-murid itu bersukacita. Ada perubahan di dalam kehidupan orang-orang yang melihat Yesus. Demikian juga dengan kita, orang-orang percaya yang kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak perlu takut lagi, karena kita tahu ada Yesus yang sudah bangkit dari kematian, ada di sekitar kita. Walaupun kita tidak bisa melihat saat ini, tapi dengan percaya kita tahu bahwa Yesus itu hidup dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, itulah. Nah, sedangkan bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu? Bagaimana kita orang percaya bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu? Yang pertama adalah kita harus memberitakan Injil. Dengan memberitakan Injil di dalam Lukas 24, kita akan lihat Lukas pasal 24. Ya. Ayat yang ke-47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Karena kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, kita akan mengalami kuasa kebangkitan Yesus kalau kita menyampaikan kabar tentang keselamatan itu. Tetapi Tuhan mengatakan juga, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi kita harus tunggu sampai Tuhan itu memberikan kuasa dari tempat tinggi. Seperti saat ini kita juga dihimbau oleh pemerintah bahwa kita harus berdiam diri di rumah, tidak boleh keluar kemana-mana. Maksudnya kita tidak terlalu banyak bertemu dengan orang, berdiam diri untuk mencegah atau untuk pemutusan rantai penyebaran virus ini. Nah, ternyata di dalam Alkitab juga untuk menerima kuasa dari tempat tinggi itu, kita harus berdiam, tinggal di dalam kota itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita yang sudah percaya, kita mau mengalami kuasa kebangkitan itu, kita beritakan kepada orang-orang lain tentang Yesus yang hidup, yang memberikan keselamatan kepada kita. Itulah kuasa kita, karena dengan memberitakan keselamatan itu, kita juga diberi kekuatan. Kalau tidak ada kekuasaan dari tempat tinggi, mungkin kita tidak berani lagi seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Mereka tadi berduka cita, mereka ketakutan, tetapi setelah bertemu, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri, mereka penuh sukacita. Ya. Kalau di dalam Injil-Injil yang lain yang memberitakan tentang kebangkitan Tuhan, di dalam Matius, kita lihat di dalam Matius pasal 28. Situ. Ya, Matius. Yang terakhir di situ kita lihat bahwa ya, Matius 28 di situ dikatakan ayat
ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Di situ ada perubahan. Orang yang sudah mengenal, bertemu dengan Yesus, ada perubahan, ada keberanian untuk memberitakan Injil. Karena Tuhan berjanji menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah kalau apabila kita mau menerima kuasa daripada kebangkitan Yesus. Ya. Kuasa, orang yang mengalami kebangkitan Yesus itu penuh pujian, dan ada sukacita. Ya. Orang yang mengalami kebangkitan Yesus akan penuh pujian. Seperti Raja Daud pada waktu itu setelah menyerahkan kehidupannya kepada Allahnya, dia ingin selalu memuji Tuhan. Ya, bahkan di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur dikatakan, Mazmur 119, Raja Daud mengatakan 7 kali dalam sehari aku akan memuji Tuhan. Karena perjumpaannya dengan Tuhan. Demikian juga dengan orang-orang percaya seperti kita saat ini, bahwa kita akan senantiasa penuh pujian kepada Tuhan, penuh penyembahan, karena kita sudah bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan pada waktu itu. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, mereka mengalami sesuatu yang luar biasa sehingga ada pujian. Ya. Dan orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan itu, punya pengharapan yang luar biasa, mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal 15. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah semua apa yang kita beritakan itu. Tapi kita punya pengharapan bahwa Yesus adalah Allah yang mati dan kemudian dibangkitkan. Itulah pengharapan kita. Sehingga kita tahu bahwa hidup ini, apabila kita sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi, kita menggantungkan segala harapan kita. Kita menaruh percaya kita kepada Tuhan bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan saat ini yang merayakan Paskah, biarlah kita benar-benar menikmati makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus itu, bahwa kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa seperti bangsa Israel yang sudah dilewatkan dari tulah, kemudian kita sudah mendapat pengampunan dengan kematian Tuhan Yesus dan Dia sudah menang mengalahkan maut. Kita juga mendapat kemenangan. Kemudian kita adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Itu semua hanya oleh anugerah dan kasih Tuhan.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Menghadapi situasi yang saat ini mungkin kita sepertinya tidak punya pengharapan. Karena dengan pandemi virus corona ini, keadaan ekonomi juga semakin sulit. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan tetap berharap kepada Tuhan. Karena firman Tuhan menjanjikan pemeliharaan. Firman Tuhan menjanjikan perlindungan kepada kita. Dengan kebangkitan Kristus, bahwa Yesus hidup, ada hari esok yang cerah bagi kita. Yesus hidup memberikan kehidupan kepada kita. Bahkan Rasul Yohanes menulis bahwa Yesus hidup memberikan hidup yang bukan biasa saja, tapi hidup yang berkelimpahan. Ya. Kemudian seperti tadi, bahwa apabila kita merasakan kuasa kebangkitan di Yesus, apabila kita ingin menikmati itu, kita mau dengan kerelaan hati kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Karena kita tahu bahwa rasul-rasul setelah berjumpa dengan Tuhan, mereka rela menjadi martir, mati untuk memberitakan firman Tuhan, mati bagi Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita tidak lagi main-main dengan hidup ini. Sebab Yesus berkata bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada firman-Nya juga yang mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaan kamu. Kita percaya bahwa apabila kita percaya Yesus yang sudah mati dan dibangkitkan pada hari ketiga, hidup, dia akan memegang hari esok. Dan setiap rancangan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Puji Tuhan, kita bersyukur. Biarlah pesan firman Tuhan yang singkat ini, dan hanya Roh Kudus yang akan menyempurnakan firman ini. Tapi satu hal, kita ingat bahwa orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan tidak perlu takut lagi, tetapi penuh sukacita, penuh pujian di dalam hatinya kepada Tuhan, penuh dengan keberanian untuk menceritakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Karena setelah kebangkitannya, Tuhan banyak mengadakan mukjizat. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Dengan penuh keberanian, kita mempunyai tugas untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan kita tetap punya pengharapan bahwa Yesus yang memegang hidup kita. Dengan Yesus hidup, dia memberikan hidup kepada kita. Bukan hidup yang biasa saja, tapi hidup yang berkelimpahan dengan kasih karunia. Oleh sebab itu, mari pada perayaan Paskah saat ini, walaupun mungkin keadaannya sulit, tidak seperti tahun-tahun yang lalu, kita merayakan Paskah dengan banyak makanan, banyak telur-telur yang menjadi biasanya setiap perayaan Paskah. Tetapi saat ini kita juga bersuka cita karena kita punya pengharapan kepada Tuhan yang memegang hidup kita. Puji Tuhan. Dan kita tahu bahwa hanya kasihlah yang menjadikan kita mempunyai jaminan hidup kekal. Karena kasih Yesus itu menolong kita juga untuk mengasihi orang lain. Karena pada Paskah tahun ini kita bisa membagikan kasih itu juga kepada orang-orang yang membutuhkannya. Puji Tuhan. Allah bangkit, musuh-musuh dikalahkan. Allah bangkit, Tuhan memberikan kemenangan, dan tidak ada kutuk yang akan mengikat kita lagi, karena Allah sudah mengalahkan maut. Dan dia bangkit, memberikan kemenangan dan memberikan perubahan kepada
hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, masih ada sukacita? Katakan kepada keluarga kita bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Kita katakan pujian Allah bangkit. Karena Allah bangkit, kita mempunyai kemenangan. Musuh-musuh dikalahkan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bangkit dari kematian, Engkau mengalahkan maut, dan Engkau juga memberikan kemenangan kepada setiap umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih buat Paskah tahun ini Tuhan. Kami tahu kami dalam keadaan sulit, kami dalam keadaan yang mungkin saat ini dengan penuh ketakutan, tetapi dengan kebangkitan Yesus kami akan menghadapi situasi saat ini. Kami percaya bahwa kami akan menang, segala musuh akan dikalahkan karena ada kuasa daripada Allah yang sudah bangkit mengalahkan maut. Dan kami percaya Tuhan, saat ini setiap sidang jemaat-Mu yang mengalami kegelisahan, yang mengalami beban berat saat ini Tuhan, baik itu secara ekonomi maupun sakit penyakit, mari Bapa dengan kuasa kebangkitan-Mu, Kau akan menyatakan mujizat-Mu Tuhan pada setiap sidang jemaat-Mu, sidang jemaat gereja Salom Kalirejo ini ya Bapa. Semuanya Bapa, mulai dari anak-anak, kaum muda, kaum lansia, para kaum pria, kaum wanita, semuanya Tuhan, kami percaya Engkau melawat keluarga lepas keluarga saat ini yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, berkati keluarga lepas keluarga dan apapun yang mereka alami saat ini, menghadapi pandemi saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara, Tuhan melindungi keluarga lepas keluarga, dan berkat Tuhan tercurah keluarga atas keluarga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami boleh menikmati Paskah pada tahun ini, dan biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan keterbatasan hamba-Mu, Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih jauh, dan biarlah setiap hati
boleh merenungkan firman Tuhan dan menyimpan firman Tuhan itu dan belajar untuk melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Dialah damai sejahtera Allah akan melingkupi setiap keluarga mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.